Present. Udah kelihatan belum ya, Mbak? Udah kelihatan? Udah. Oke. Saya gedein kali ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Mbak Jia dan teman-teman yang sudah hadir di Jumat siang kali ini gitu ya untuk menyimak terkait buku Empower Me. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu nih ke teman-teman semuanya, selamat Hari Ibu, dan bagi teman-teman semuanya, dan untuk teman-teman yang insya Allah soon to be ibu gitu ya. Gitu. Nah, dalam pembahasan kali ini saya mau meng-highlight mungkin ada beberapa hal. Yang pertama kita akan mengenal dulu siapa sih penulis dari buku Empower Me ini, kemudian terkait isi bukunya, dan saya akan juga mengutip beberapa kutipan menarik dari buku Empower Me. Nah, mungkin udah ada yang satu alma mater mungkin bisa kenal ya dengan Mbak Putih Puar ini. Jadi beliau adalah alumni dari Geologi ITB, yang mana Mbak Putih Puar ini beliau seorang ibu yang sekarang itu lebih banyak berkegiatannya sebagai ilustrator. Dan Mbak Putih Puar ini sudah mengeluarkan 3 buku. Buku yang pertama ada Komik Persatuan Ibu-Ibu, kemudian buku yang kedua ada Happiness is Homemade, kemudian yang ketiga adalah buku yang mau kita review pada siang hari ini. Nah, 2 buku sebelumnya tuh tahun 2018 dan buku yang Empower Me ini 2022 dan udah masuk ke cetakan yang ketiga. Nah, selain sebagai penulis, Mbak Putih Puar juga aktif gitu di komunitas Bu Ibu baca buku book club gitu. Jadi memfasilitasi ibu-ibu untuk baca bareng kayak gitu. Nah, kalau lihat dari background-nya Mbak Putih Puar dengan kegiatannya hari ini kita cukup berbeda ya. Nah, itulah kenapa salah satu hal yang membuat kenapa Mbak Putih Puar itu membuat buku ini tuh karena ada suatu fase peralihan ketika Mbak Putih Puar ini menikah kemudian memiliki anak dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak ada perubahan perubahan makna gitu. Artis dari sebagai seorang perempuan. Nah, oke, buku ini cukup ringan teman-teman semuanya, jadi hanya 174 halaman dan di dalamnya sendiri karena Mbak Putih Puar ini seorang ilustrator, jadi banyak banyak gambar-gambar yang yang sangat menarik gitu ya di beberapa partnya gitu. Dan nanti mungkin di review kali ini juga akan saya sertakan gitu foto-foto beberapa ilustrator yang ada di dalam buku ini. Nah, secara garis besar buku ini berisi tentang cara supaya perempuan itu bisa lebih percaya diri, bahagia dengan keputusannya, dan tentunya goals-nya itu adalah menjadi perempuan yang berdaya. Nah, di buku ini akan lebih banyak gitu membahas tentang gagasan-gagasan terkait diawali dulu dengan proses mengenali diri sendiri dan nantinya akan berfokus pada tujuan, kemudian progres dan proses. Dan mungkin teman-teman CC di sini udah sering gitu ya, mungkin sebelumnya udah pernah ikut klub family parenting, kemudian ada di sesi-sesi CC sebelumnya juga terkait mengenali diri sendiri. Nah, di bagian ini mungkin akan lebih mendetailnya lebih ke kalau misalnya pas jadi ibu itu gimana kayak gitu. Nah, Mbak Putih Puar mengawali pembahasan di buku ini dengan suatu pertanyaan gitu, apa sih perempuan berdaya itu? Dan kalau menurut Mbak Putih Puar sendiri, perempuan berdaya adalah perempuan yang bisa mengambil keputusan dalam atas hidupnya dan menjalani kehidupan sesuai dengan keputusannya. Nah, hari ini tuh mungkin terjadi miskonsepsi gitu ya. Ada orang yang mengatakan kalau perempuan berdaya itu kalau perempuan yang harus bekerja, harus menghasilkan uang dan sebagainya gitu. Padahal padahal sudut pandang itu tuh belum terjadi belum tentu benar gitu. Jadi kalau menurut Mbak Putih Puar sendiri lebih ke definisi yang seperti ini. Jadi perempuan yang bisa mengambil keputusan atas hidupnya dan menjalani kehidupan sesuai dengan keputusannya. Misalkan hari ini ada yang teman-teman semua ada yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, ya itu udah menurut Mbak Putih Puar juga termasuk perempuan berdaya karena melihat ibu rumah tangga dengan segala pekerjaannya itu aja saya udah kayak wah
emang maksudnya nggak bisa serta-merta kita bilang perempuan yang tidak bekerja itu berarti perempuan yang nggak berdaya kayak gitu ya. Nah, kenapa sih topik terkait perempuan berdaya ini tuh penting untuk dibicarakan gitu? Karena seperti yang kita ketahui semuanya bahwa menjadi seorang ibu itu dia memiliki banyak peran, peran yang saling bersinggungan, misalkan peran dengan pasangan sebagai pendamping suami, kemudian sebagai teman hidupnya, kemudian ibu bersinggungan dengan orang tuanya, dia apa namanya menjadi ibu, kemudian mendidik dan menjadi teladan anak, kemudian ibu dalam masyarakat seperti jadi anggota Dasawisma mungkin, atau masih punya teman, atau mungkin teman di kantornya sebagai karyawan dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya dari seorang perempuan sendiri ini tidak merasa dirinya itu bisa berdaya, tidak mengenali diri sendiri, nanti hubungan atau peran-peran yang dilakukan oleh ibu ini juga nanti akan berdampak seperti itu. Contoh case realnya mungkin gitu ya. Kalau misalnya dengan pasangan gitu, kalau misalnya kita sendiri nggak percaya dengan diri kita sendiri, nanti gimana kita bisa mensupport suami, padahal suami mungkin nanti perlu support dari seorang istri dan gitu, dan lain-lain contoh realnya. Nah, kemudian, bagaimana sih kita tuh mengenali diri sendiri? Nah, hari ini tentu kita itu hidup dengan penuh distraksi dan kebingungan. Distraksinya kenapa? Karena kita tuh juga udah mulai apa ya, era zaman saat ini tuh udah bisa mengakses berbagai informasi gitu ya dari dunia luar. Kita yang nggak kenal Ibu X, tapi karena kita tahu media sosialnya, kita jadi kayak, wah ibu X-nya gini, kok aku nggak gitu, kayak gitu. Jadi kayak terlalu banyak distraksi dan banyak pilihan juga di dalam hidup ini. Kayak misalnya mungkin kita belum terbuka akan pekerjaan perempuan sebagai misalnya apa, kayak gitu. Nah, karena udah banyak pilihan, kemudian ada distraksi juga, kemudian adanya juga perbedaan ekspektasi. Maksudnya perbedaan ekspektasi ini lebih ke kayak, bentar, saya contek buku dulu di sini ya. Karena buku di sini buku yang ada di sini tuh pembahasannya tuh sangat mudah dicerna gitu dan banyak yang padat isinya gitu. Jadi beberapa ada yang mungkin saya terlewat. Nah, kalau yang perbedaan ekspektasi ini mungkin lebih ke kayak ya. Perbedaan ekspektasi. Mana sih? Sudah saya tambahin tadi. Nah, mungkin aku lanjut aja kali ya, nanti kalau pas ketemu nanti langsung ke aku sharing. Nah, terus sama yang terakhir adalah terlalu derasnya arus informasi itu tadi. Nah, karena memang kita mudah sekali mengakses media sosial, jadi kita benar-benar yang kayak aduh kayak overwhelmed gitu ya, semuanya masuk gitu. Nah, di buku Mbak Putri sendiri di situ ada beberapa pertanyaan gitu untuk mengenali diri sendiri. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sampai hari ini masih struggle gitu ya untuk menemukan diri sendiri. Beberapa pertanyaan ini bisa kita gunakan untuk tools untuk mengenali diri sendiri. Seperti yang pertama, apa kelebihan dan kekurangan, kemudian apa kebiasaan baik dan buruk, kemudian apa sih yang membuat kita tuh bersemangat, dan apa yang membuat kita itu down. Kemudian apa yang membuat saya nyaman dan tidak nyaman, apa yang saya inginkan dan saya butuhkan dalam hidup, dan apa yang diharapkan dari proses interaksiku dengan masyarakat. Nah, kalau misalnya teman-teman udah sedikit banyak bisa menjawab ini, berarti teman-teman udah mulai nih bisa mengenali diri sendiri. Dan proses untuk mengenali diri sendiri ini sebenarnya tidak sebentar gitu. Proses mengenali diri sendiri ini ada berlangsung selama seumur hidup gitu. Jadi ketika kita nanya kayak gini, terus kita refleksi, kemudian kita coba trial, belajar, coba mencapai, nanti kita refleksi lagi, dan prosesnya continue selama kita hidup gitu. Nah, dalam proses mengenali diri sendiri juga, kita juga perlu mengetahui apa yang penting bagi kita, atau kalau di JJ istilahnya value gitu ya, core value kita. Nah, Mbak Putih Puar sendiri mengutip dua sumber gitu terkait core value ini dari Clear sama Scott Jeffrey, di mana yang Mbak Putih Puar, jadi misalkan dalam core value ini kayak misalnya kejujuran, integritas, dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita itu bisa memegang value-nya kita kayak gitu, nah kita akan lebih mudah untuk mengenali diri sendiri gitu. Kadang mungkin contoh ini ya, contoh realnya gitu, mungkin masalah
kejujuran gitu. Kalau misalnya nanti kita dihadapkan dengan anak atau dihadapkan dengan pekerjaan yang harus mengorbankan kejujuran, tentu nanti kita bisa lebih mudah untuk memutuskan, oh berarti saya nggak akan kerja di sini karena ternyata lingkungan kerjanya tidak jujur dan sebagainya. Nah, dengan kita bisa memegang value itu, nanti kita tuh akan lebih mengenali diri kita sendiri gitu, dan kita bisa lebih mudah untuk memutuskan segala sesuatu. Nah, ini mungkin nanti bisa nanti slide ini dibagikan aja nggak apa-apa Mbak Cia, jadi nanti teman-teman bisa klik dari link yang ada di sini. Oke, kemudian, nah setelah kita bisa mengenali diri sendiri, kita juga diminta untuk kita bisa mengetahui tujuan dan definisi sukses kita sendiri. Nah, di buku ini tuh dijelaskan tentang analogi orang yang lari, naik gunung, lari maraton, dan lari sprint. Nah, ada banyak orang yang dia itu memiliki tujuan masing-masing. Dan dari masing-masing orang ini, mereka kan kalau yang misalnya lari jogging, emang dia tujuannya dia jogging aja gitu. Kalau ada yang naik gunung, ya dia jalan untuk mencapai gunung. Ada yang lari maraton, emang tujuan dia berlari cepat untuk mencapai titik finish. Ada juga yang lari sprint kayak gitu. Nah, kita itu nggak bisa mengatakan gitu, oh orang yang naik gunung itu nggak sukses karena dia nggak jogging. Ya, pernyataan-pernyataan yang kayak gini nih kurang tepat gitu, karena memang setiap orang itu punya tujuannya masing-masing dan punya caranya masing-masing untuk mencapainya, sehingga kita nggak bisa membandingkan antar satu dengan yang lain karena nilai yang mendasarinya itu berbeda, sehingga nanti definisi suksesnya berbeda gitu. Jadi nggak bisa kita bilang orang yang naik gunung tuh nggak sukses gitu, karena ya emang orang naik gunung itu dia emang nggak jogging misalkan gitu. Gitu. Nah, di buku ini seperti yang tadi saya sebutkan di awal, Mbak Putih Puar itu suka mengilustrasikan gitu ya. Nah, ada beberapa ilustrasi yang cukup menarik gitu. Kayak misalkan yang di foto sebelah kanan ini, jadi ada, kalau saya menangkap dari ilustrasi ini, ada yang sebelah kanan ini dia tumbuh tinggi kayak gitu dengan satu bunga tapi dia besar kayak gitu dengan daun-daun yang mungkin satu persatu gitu, tapi mungkin ada juga orang yang dia itu tumbuh daunnya lebat dengan bunganya tapi yang kecil-kecil kayak gitu, dan tiap-tiap dari masing-masing kita itu memiliki definisi sukses atau definisi tumbuhnya itu masing-masing kayak gitu, jadi nggak bisa apple to apple gitu untuk dibandingkan kayak gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita itu bisa tahu tujuan kita tadi apa, kita akan lebih mudah mengetahui tujuan ini kalau misalnya kita bisa mengenali diri dan mengetahui core value kita gitu. Nah, kalau misalkan sebagai ibu, sebisa mungkin tujuan yang dimiliki oleh seorang ibu ini bisa beriringan dengan tujuan keluarga gitu. Nah, namun seringkali nih kalau tapi ini mohon maaf sebelumnya ya, karena sebelum saya belum jadi ibu, tapi kemudian ngelihat dari ibu sendiri dan kakak yang udah jadi ibu itu, jadi kadang bisa sedikit merefleksikan gitu, kayak oh ternyata jadi ibu kayak gini gitu, dan mungkin banyak juga yang curhat gitu, teman-teman yang sepantaran yang sudah menjadi ibu gitu, kadang mereka fokusnya itu ke anak saja gitu. Nah, padahal menjadi ibu itu tidak melulu tentang anak gitu. Kita bisa melihat dimensi lainnya untuk mencapai keseimbangan dalam hidup. Maksudnya dimensi lain itu seperti yang tadi sempat saya singgung di awal, bahwa ibu itu kan memiliki peran tidak hanya kepada menjadi orang tua bagi anak, tapi dia juga memiliki peran sebagai yang pasangan suami atau sebagai anggota sosial masyarakat gitu. Jadi kita bisa memperdayakan diri kita kayak gitu untuk ke dimensi-dimensi yang lain, supaya apa? Supaya tetap bisa menjaga keseimbangan dalam hidup. Nah, untuk tetap bisa seimbang, kita perlu terus bergerak di atas roda, ibaratkan roda gitu ya, dengan melihat ke depan tujuan, kita bisa memahami diri sendiri dan memperhatikan seberapa cepat kita nyaman untuk melaju, sambil mungkin sesekali kita melihat angin dan pemandangan. Nah, kalau direfleksikan dalam hidup itu mungkin kita kadang ada fasenya mungkin kita set gitu, tapi ada fasenya kita, oh mungkin belum dulu karena ada sesuatu hal, jadi ya udah nikmatin apa yang ada prosesnya di hari ini kayak gitu. Nah, Mbak Putih juga mengilustrasikan sebagai mana yang ada di gambar yang sebelah kanan gitu. Mungkin kita hari ini kayak gitu ya, kita bisa kalau mau refleksi ke belakang gitu, apa yang saya miliki dan saya lakukan untuk sampai di hari ini kayak gitu. Kemudian untuk yang ke depan, kita kira-kira untuk mencapai masa depan kayak gitu, bagaimana saya bisa pergi, bagaimana saya bisa mencapai tujuan itu. Nah, kalau misalnya ke sana, saya harus dengan cara yang seperti apa kayak gitu, dan seterusnya kayak gitu. Oke, next. Nah, di buku ini juga Mbak Putih Puar itu juga
menyantumkan terkait well of life, jadi roda kehidupan gitu ya. Nah, roda itu kan kalau dia supaya bisa apa namanya berjalan itu baiknya kan dia bentuknya bulat gitu ya. Bayangkan kalau misalkan bola bukan bola ding, roda ini ternyata dia itu bentuknya nggak bulat, itu nanti akan terlalu banyak jerjalan kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa menjalankan roda ini dengan baik gitu. Nah, roda kehidupan ini itu terdiri dari berbagai komponen. Ada yang ini di sini mungkin terkait karirnya, kemudian keuangannya, kemudian kesehatan, keluarga dan teman, mungkin hubungan, kemudian pengembangan diri, kebahagiaan dan rekreasi, kemudian ada apa namanya kontribusi kepada masyarakat gitu. Nah, kita bisa melakukan assessment terhadap well of life-nya kita sendiri gitu. Oh, kita di tahap karir udah sejauh apa nih gitu. Nah, ini ada skala 1 sampai 10 gitu. Teman-teman bisa bisa membuat gitu ya. Udah di step yang mana? Kalau 10 itu kita bisa katakan baik kayak gitu. Kalau mungkin masih belum nih, masih di 6 kayak gitu nanti atau mungkin malah belum sama sekali gitu. Mungkin bisa di 1 atau 2 kayak gitu. Nah, nanti dari masing-masing komponen ini teman-teman bisa ukur skalanya 1 sampai 10 itu berapa. Kemudian nanti dihubungkan antar komponennya ini. Nah, kalau yang bagus itu kalau misalkan ke semua komponen itu dia membentuk kayak lingkaran gitu. Oh, berarti roda kehidupan kita ini sudah bisa seimbang kayak gitu. Kalau misalnya ada hal yang masih belum seimbang gitu. Oh, misalkan kalau di contoh di well of life-nya ini mungkin yang poin personal development gitu. Oh, di aspek yang ini masih kurang. Oh, berarti mungkin nanti kita bisa mengembangkan lagi untuk ke tahap yang sampai skala 10 kayak gitu atau di komponen-komponen yang lain kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita udah berjalan, udah mengenali gitu ya, mengenali well of life-nya kita, nah kita kan nanti juga akan berjalan menuju tujuan yang jangka panjang. Nah, atau tujuan jangka panjang ini kita bisa sebut dengan visi gitu ya. Dalam bukunya Mbak Putih ini di halaman 68, untuk mewujudkan tujuan besar jangka panjang, atau boleh kita sebut visi itu, kita butuh aksi dan konsistensi. Dan namun, menyadarinya sebagai sebuah proses dan progres inilah yang akan membuat kita lebih fokus pada diri kita sendiri ketimbang orang lain. Kesadaran serta penghargaan atas progres dan proses inilah yang bisa menjadi landasan akan kepuasan atau fulfillment selama perjalanan kita. Nah, kemudian ini kita pindah ke bab yang kedua gitu ya, terkait produktivitas gitu. Nah, seringkali di buku ini Mbak Putifor ditanya gitu kepada sama ibu-ibu gitu, gimana sih caranya jadi ibu tapi tetap bisa produktif dan sebagainya gitu. Nah, di buku ini dikatakan produktif itu tidak sama dengan sibuk gitu. Jadi produktif itu kadang kan kita mikirnya oh orang yang sibuk itu berarti dia produktif, padahal belum tentu apa yang dia sibukkan itu ternyata menghasilkan hal-hal yang produktif. Nah, untuk kita menjadi sosok yang produktif, kita bisa menggunakan matriks ini untuk mengelola energi, waktu, dan uang yang kita miliki gitu. Mungkin ini teman-teman sudah sangat familiar ya, tapi seringkali kita tuh tahu ilmunya gitu, tapi mungkin belum dipraktekkan. Begitu pula dengan saya udah tahu, tapi mungkin masih belum dipraktekin. Nah, dengan kita bisa menata atau memisah-misahkan gitu, mana yang harus dikerjakan sekarang, mana yang bisa didelegasikan, mana yang bisa nanti ditunda, dan mana yang harus dihilangkan, ini kita bisa akan lebih mudah untuk mengatur energi, waktu, dan uang yang kita miliki gitu. Mungkin contohnya dalam kegiatan sehari-hari, misalkan seorang ibu gitu ya, seorang ibu memang tidak ada rasa untuk bisa memasak kayak gitu ya, nggak apa-apa, masak ini bisa kita delegasikan kayak gitu. Nah, tapi kadang ada ibu-ibu juga yang ternyata ada perasaan bersalah nih kalau nggak masak dan masak untuk apa namanya keluarganya gitu. Nah, selama kita melakukan mengelola energi, waktu, dan uang dengan tabel ini, kita juga harus mengiringi juga dengan mengelola ekspektasi dan rasa bersalah. Contohnya tadi misalkan ada ibu yang merasa bersalah nggak masakin buat keluarganya. Nah, kita harus mengelola rasa bersalah itu gitu supaya apa? Supaya kita tetap bisa fokus sama apa yang jadi prioritasnya kita kayak gitu. Kemudian dan ya nggak apa-apa gitu. Jadi kayak lebih ke memupuk diri sendiri gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang belum bisa masak sekarang. Yang penting tetap apa namanya misalkan suami sama anak-anak tetap makan dan sebagainya kayak gitu. Jadi lebih ya itu memupuk diri sendiri gitu.
Nah, kemudian selanjutnya, kalau misalnya tadi kita udah menyusun tuh mana yang harus sekarang, mana yang harus nanti, mana yang bisa didelegasikan, kita juga harus membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan yang udah kita buat. Nah, perencanaan ini kita bisa bikin dalam bentuk rutinitas. Kenapa sih kok kita itu harus membuat rutinitas gitu? Karena kalau misalnya kita tidak membuat jadwal, nanti akan kayak kacau gitu. Jadi kan kalau di kajian kita mungkin Ustaz Judi juga udah sering ini ya, sering mengingatkan gitu sebelum tidur sebaiknya bikin tuh apa namanya jadwal besok tuh mau ngapain aja. Jadi nggak yang berantakan gitu hari berikutnya gitu. Dan kemudian kita juga harus memahami bahwa kita itu perlu istirahat dan waktu untuk diri sendiri. Nah, mungkin ini bahasanya ibu-ibu zaman sekarang me time. Ibu-ibu tetap harus punya me time gitu ya. Nah, kenapa sih kok kita itu harus merencanakan untuk istirahat dan me time? Karena supaya apa? Supaya kita bisa mencegah kejenuhan dan mood yang jelek yang mengikutinya. Kemudian kita bisa berkoordinasi dengan support system kita. Bisa nanti misalkan ngurus anak bisa kita titipkan ke orang tua atau mertua kayak gitu. Nah, kemudian me time juga bisa juga dapat diantisipasi dan dikontrol supaya tidak kebablasan gitu. Dan yang ketiga, membawa keteraturan dan kenyamanan untuk anak. Kalau misalnya, kadang kalau saya ngelihat ibu atau kakak saya yang udah menjadi ibu itu, mereka tetap punya waktu untuk me time sebatas mungkin membuka Instagram atau baca buku dan sebagainya dengan punya waktu tersendiri tanpa mengurus anak dan sebagainya itu nanti kayak energinya tuh besoknya tuh mereka akan balik lagi energinya jadi full gitu. Itu sih yang saya lihat dari orang tua dan kakak saya gitu. Nah, kemudian tahap selanjutnya gitu, kalau misalnya kita udah menentukan, merencanakan, melaksanakan gitu, kita perlu untuk menghargai sebuah progres. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya kita punya progres itu kita mencatat dan merekam. Kenapa? Karena dengan catatan ini gitu kita akan bisa lebih mudah menghargai usaha dan perubahan sekecil apapun. Misalkan kita merencanakan untuk olahraga pagi 30 menit kayak gitu. Walaupun cuma 20 menit atau 25 menit nggak nyampe 30 ya nggak apa-apa, ditulis aja kayak gitu. Karena nanti kayak oh ternyata dengan konsistensi aku lakuin terus kayak gitu. Oh ternyata berat badannya turun ya gitu. Nah, itu kayak akan ada ini rasa untuk oh menghargai usaha kecil-kecil kita tadi. Itu. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya burnout. Kemudian yang keempat, memotivasi konsistensi dalam melakukan sesuatu gitu. Jadi kayak bisa ngelihat, oh, wah aku udah sebulan nih, udah ini, oh berarti aku ke depannya juga harus lebih konsisten lagi, kayak gitu. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri dalam mencapai tujuan, kemudian bisa juga membuat fokus mencapai tujuan dan mengingatkan kita untuk tidak terdistraksi atas pencapaian orang lain gitu. Nah, di buku ini ada mungkin ini ilustrasi paling favorit menurut saya gitu di buku ini. Jadi misalkan ada dua tumbuhan ini ya. Nah, pertumbuhan itu tuh beragam gitu. Ada yang mungkin tampak di permukaan sama ada yang tidak, tapi bukan berarti tidak tumbuh. Nah, mungkin hari ini kalau direfleksikan gitu ya, ada mungkin ibu-ibu yang lagi sedang fokus bersama putra-putrinya gitu, mengurus rumah, mungkin secara karir di rumah menjalankan bisnis online dan sebagainya gitu. Tapi mungkin bagi orang lain, oh tidak terlihat, oh itu orangnya kayaknya nggak ini deh, nggak tumbuh apa-apa tuh kayak ya udah di rumah aja gitu. Mungkin ada orang yang lihat kayak gitu. Tapi ada juga ibu-ibu yang mungkin lagi mengembangkan karir dan sebagainya yang terlihat dari luar. Nah, pada hakikatnya dua hal ini tuh juga sama-sama tumbuh, tapi tumbuhnya itu berbeda gitu. Ada yang memang lagi menumbuhkan putra-putrinya untuk biar jadi generasi yang emas, ada yang mungkin memang lagi bertumbuh dari segi karir, finansial, dan sebagainya gitu. Nah, yang penting ini ya, pertumbuhan itu beragam. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak, tapi bukan berarti kita tidak tumbuh gitu. Kemudian, nah setelah kita melakukan perencanaan, penetapan tujuan, melakukan perencanaan, jangan lupa kita melakukan evaluasi apa nih kemarin yang terlaksana, apa ya kemarin nggak terlaksana gitu. Nah pas banget di akhir tahun gitu ya, mungkin kita bisa merefleksikan gitu apa yang kemarin di 2020 kita rencanakan, apa yang berhasil, apa yang gagal, dan kenapa kok berhasil, kenapa gagal kayak gitu. Nah kemudian, mungkin ini kayaknya ya satu slide sebelum kesimpulan gitu. Nah, saat ini kalau misalnya teman-teman yang hari ini sudah menjadi ibu gitu ya, penambahan peran sebagai seorang ibu itu seringkali membuat kita merasa kehilangan diri kita sendiri. Ada masa-masa di mana kita merasa bahwa berkeluarga atau memiliki anak membuat kita kehilangan berbagai kesempatan.
ada masa-masa di mana kita mempertanyakan kembali keputusan-keputusan yang kita ambil dan jawaban-jawaban yang kita yakini. Nah, boleh jadi kalau kita sekarang ada di posisi memandang yang seperti demikian ini, karena kita itu belum mengubah perspektif, kita yang dulu melihat diri kita masih sebagai diri yang lajang, bisa pergi kemana-mana, kayak gitu ya. Boleh jadi juga kita belum menyadari dan berkenalan kembali dengan diri kita dan peran barunya. Dan boleh jadi juga kita belum berkenalan terlalu baik dengan diri kita yang sekarang, karena sibuk memandang situasi orang lain. Nah, ini dikutip dari buku Empower Me halaman 162. Nah, dari tadi saya awal sampai dengan di slide ini gitu. Nah, Mbak Putipor juga menggambarkan ilustrasi sebagai berikut gitu. Nah, jadi seorang ibu yang berdaya itu, dia itu akan memiliki peran gitu untuk ke anak, ke pasangan, ke masyarakat, atau ke sesama ibu atau mas sosialnya. Nah, tapi untuk menjadi ibu yang berdaya itu, kita harus nyaman dan mencintai dirinya sendiri, kayak gitu. Nah, dengan kita nyaman dan mencintai diri sendiri, kita akan lebih mudah memahami diri dan potensi sendiri, sehingga kita bisa menetapkan tujuan kita mau kemana, prioritas kita seperti apa, jadwal dan rencana seperti apa, kemudian kita bisa menjalaninya, akhirnya bisa merekam progres dan menghargai proses, kemudian kita bisa mengevaluasi, akhirnya kita merefleksi diri. Nah, jadi di sini nanti kita akan bisa mencapai ke tahap yang perempuan berdaya itu tadi, kayak gitu. Nah, mungkin itu saja gitu yang apa yang bisa saya review gitu dari buku ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Jiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hanif sudah menjabarkan isi bukunya ya. Mudah-mudahan cukup menyemangati. Bukannya cukup ya, harusnya sih menyemangati teman-teman gitu. Sebelum aku ngecek, silakan silakan kalau ada yang mau menanggapi duluan gitu ya. Jadi silakan berdiskusi untuk membahas buku ini, atau mungkin yang entah yang belum pernah atau yang udah pernah baca bukunya, atau ya yang mau sharing gitu gimana perjalanan sebagai seorang ibu. Jadi aku jadi ingat salah satu alasan akhirnya aku mengajukan ini ke Alia untuk dibikin grup WA itu adalah ketika itu teman-teman di CC 2021 gitu ya, minta untuk dibikin grup ibu-ibu yang tadi yang ada di 2 slide terakhir yang ngerasa kayaknya mereka terheran-heran gitu ya sama aku yang mungkin tampaknya kok bisa sih setiap pagi minggu itu udah standby di depan laptop gitu ya, sementara mereka tuh selalu off cam terus boro-boro nyatet, kayaknya udah bisa duduk tenang di depan laptop aja udah bagus gitu ya. Akhirnya karena merasa banyak teman-teman peserta yang kayak gitu, ya memberanikan diri bikin grup Bu Ibu ini biar bisa jadi tempat sharing gitu, dan ya tadi gitu benar-benar nikmatin setiap proses yang lagi dihadapi hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mungkin mau menambahkan, mau ngurangin mungkin. Ada. Oh iya, di buku ini tuh Mbak Jiah, aku ya? Lupa masukin. Ada kayak semacam worksheet-nya gitu loh. Jadi apa namanya, bisa bisa ditulis-tulis gitu. Karena kebetulan kan Mbak Putipor tuh ini ya, apa namanya, ilustrator gitu. Jadi suka bikin worksheet kayak misalnya ada action plan, terus nanti evaluasi kayak gitu. Nah, itu akan sangat menarik untuk dilakukan kalau jadi pas kita baca buku ini sekaligus kita ngelakuin itunya apa namanya ngisi dari worksheet-nya itu. Kebayang. Jadi kayak ada alat bantu lah ya, alat bantu. Kalau rating dari Hanif skala 10 berapa? Skala 10. 9,1. Ada 0,1 ya. Iya, jadi pengen beli bukunya ya. Jangan lupa habis dibeli dibaca.
Ya itu penting banget sih. Saya tuh ini kan sebenarnya kalau di TM itu udah di review bulan kemarin gitu ya. Tapi juga ya baru berkesempatan baca di bulan 1 bulan terakhir ini gitu. Jadi biar lebih inget gitu, makanya sekalian share. Sampein. Ya, jadi tadi ya teman-teman nggak tahu sih nanti jadi dibuka buat umum apa enggak di TM-nya ya. TM itu yang terus membaca, mungkin teman-teman pernah dengar juga. Biasanya suka ada silent book reading, itu bisa juga teman-teman ikutin. Tapi hari ini kita tidak sedang mempromosikan itu ya. Jadi silakan ayo, siapa yang mau sharing barangkali di sini yang udah nikah siapa jadi? Atau yang udah jadi ibu? Ya, sebenarnya udah atau belum ada anak itu menurut aku, atau bahkan yang belum menikah untuk menjadi ibu itu memang sesuatu yang belum, bukan sesuatu yang bisa kucuk-kucuk bisa gitu ya. Pasti even itu ke orang yang menurut kita mungkin kayaknya keibuan banget tadi ya, super power gitu ya. Apalagi kayak sekarang banyak banget akun-akun yang apa sebutannya influencer gitu ya. Ya. Nah, itu barangkali kita jadi insecure gitu dengan diri kita sendiri. Dan barangkali ada yang mau sharing gitu, silahkan dari teman-teman yang sudah menikah atau yang belum menikah juga boleh. Yuk, ada apa tuh? Oh ini ada Mbak Mira yang Mira. ini ya menjalani proses baru ya Mbak. Iya, Apa tapi aku nggak tahu mau sharing apaan. Aku ya, suka ini insecure-nya gimana Mira? kayak nggak tahu gimana manage waktunya gitu, kayak belibet gitu. Kayak belum bisa fokus. Misalnya punya target, tapi nggak tahu dah. Kayak struggling gitu, ya bener Mbak Agnes. Kamu umur berapa deh pernikahannya? Pernikahan udah mau 2 tahun. 1,5 lebih. Berarti bukan udah mau, baru. Iya. Iya baru. Yang lebih senior ya. Jadi kenapa aku katakan itu redaksi yang kita pilih ketika kita bercerita gitu ya, misalkan apa namanya itu bisa ngaruh ke afirmasi positif diri kita. Artinya gini Mira dan teman-teman, tadi kan di awal buku tuh ada tujuan, terus progres, proses gitu ya. Nah, kadang kita lupa kalau kita bilangnya baru 2 tahun misalkan gitu, tapi akan memberikan dampak yang berbeda ketika kita mengatakannya udah 2 tahun. Seolah-olah kita udah melakukan banyak hal gitu selama itu. Dalam artian gini, yang kita lihat dari 2 tahun itu apa sih gitu. Seringnya, ini kan aku ngerasain juga di awal-awal. aku kayaknya sampai 3-4 tahun itu masih yang belum settle mau ngapain gitu. Bahkan ketika itu kayaknya udah bisa lulus kuliah aja udah bagus gitu. Jadi ketika itu yang ada di pikiranku untuk manajemen waktu adalah mesti ngeluangin waktu buat diri sendiri. Gitu. Mesti ngeluangin waktu buat diri sendiri. Dalam bentuk apapun, ya kayak tadi misalkan scroll Instagram gitu, atau misalkan baca buku. Nah, yang akan membedakan kita, orang-orang yang belajar dengan orang-orang yang tidak belajar adalah dari memanfaatkan me time itu yang kita dapat apa? Apakah ketenangan atau malah dapat kayak misalkan dapat izin dari suaminya untuk hangout kemana gitu sama temennya. Terus malah ngeliat temennya cerita begini, cerita begitu, pulang-pulang malah jadi uring-uringan. Nah,
contoh me time yang kayak gitu sebaiknya dihindari. Jadi kita misalkan mengambil space buat me time, kita ngerasa kayaknya kangen deh ketemu sama teman-teman, terus kita ketemu sama temen, iya, malah jadi tambah insecure biasanya gitu ya. Nah, hindari kegiatan-kegiatan me time yang ngebuat kita tambah insecure. Jadi pentingnya kita me time itu kan gimana biar kita tuh tambah bersyukur gitu ya, biar kita tuh tambah bersyukur, tambah bisa menikmati fase yang sedang kita hadapi sekarang. Gitu, Mira. Jadi kalau manajemen waktu itu menurutku emang kalau baru 2 tahun masih agak kagok ya, masih agak kagok, apalagi kalau yang qadarullah langsung diamanahi anak gitu. Jadi kayaknya masih riuh gitu. Tapi nggak apa-apa, nikmatin aja. Iya benar Mbak Jia. Tapi relate banget sih kata-kata Mbak Jia barusan. Thank you banget. Parah. Jangan pernah ngerasa sendirian ya, Mir. Jadi ada adik kelasku, adik tingkatku yang dia tuh karena insecure, jadi dia tadinya bekerja. Nah, pas menikah, dia sendiri yang memutuskan sebenarnya untuk resign, padahal suaminya mengizinkan untuk tetap bekerja, resign karena ada anak gitu ya. Terus qadarullah dia ngerasa kebingungan untuk cerita. Akhirnya dia cerita ke ke orang yang dia percaya gitu ya, untuk bisa ya sekedar melampiaskan gitu lah cerita-ceritanya itu. Tapi ternyata malah dia nggak siap untuk menerima respon dari orang itu gitu ya. Ya salah juga sih temennya menurut aku. Tapi artinya jangan pernah rasa sendiri. Nah, gara-gara kayak gitu dia jadinya nyimpen ceritanya tuh sendiri. Yang akhirnya jadi bom waktu, meledak, juar, mereka pisah. Karena tidak mampu mengkomunikasikan masalah yang dia sedang hadapi dengan pasangannya gitu. Jadi kenapa aku bilang jangan sampai ngerasa sendiri ya, karena itu tadi gitu. Jangan sampai nanti kita malah nyimpen bom waktu yang meledaknya tuh bisa kapan aja. Gitu ya. Ada lagi? Siap-siap. Ini ada yang udah ini lagi belum? Ada Ages, ada Ida, terus kalau dari dua-dua ada AA sudah nikah ya, Asia, tapi terus apa lagi? Aku nggak tahu lagi. Ini Ayu mana nih? Ayu aja. Ada lagi mungkin yang mau sharing? Mungkin Bu dosen. Kalau Halo Mbak Jia, apa kabar? Aku merasa hilang dari peredaran Zoom. Iya. Gimana? Apa ya? Mungkin semangat deh buat teman-teman yang lagi juga sama. Ini saling menyemangati ya, yang lagi ngerasain new mom ataupun lagi hamil. Kayaknya tuh aku menghilang dari peredaran kapan ya? Aku pun kadang WA Dari Jia yang sebelum tiba-tiba. dari yang sebelum ngelahirin itu. Iya, terus ya karena memang mungkin teman-teman jadi nyimpen sendiri ya Mbak, tapi ini yang aku rasain, nyimpen sendiri apa yang dirasain tuh karena bingung mau nyeritain dari mana gitu loh. Bingung mau nyeritain dari mana, bingung karena udah terlalu Apa yang mau kompleks. diceritain gitu ya? Iya, terlalu kompleks gitu yang tiba-tiba ya kayak di kehamilan masih muda tuh aku masih WA anak-anak cewek atau apa, terus tiba-tiba aku dapat diagnosis preeklamsia, IUGR, babyku, dan lain-lain sebagainya. Terus ya paling WA beberapa nanya-nanya tentang IUGR, terus anakku masuk perinatal, aku masuk ICU, dan lain-lain. Itu tuh sampai akhirnya sekarang tuh yang wow gitu. Jadi kayak sekarang pun aku bisa bisa ngejalanin, bisa kayak rutinitas dari yang bangun, sholat, kan udah selesai nih fase ya, bangun, sholat, mandiin anak, nyusuin, dan lain-lain tuh udah yang kayak ngerasa,
udah alhamdulillah banget, tapi ada rasa itu tadi, bukan makanya kadang sengaja nggak buka IG, nggak buka apa tuh, nanti gue tambah insecure, kecuali yang tadi, apa, di grup ibu-ibu kan kadang harus beruntung banget ada grup ibu-ibu Cece itu, karena caranya banyak hal ya, yang benar-benar kayak gitu. Terus, apa ya, insecure-nya tuh takut, "Aduh yang lain udah baca ini, aduh yang ini," terus, aduh jadi inget kerjaan sendiri aja kayak, koreksian gue, aduh niat, habis ngelahirin mau nulis jurnal, terus yang, oh my god, jadi yang, ah, makanya ini adalah kayak aku tuh kayak ini bisa Zoom, bisa sampai live video tuh kayak yang, ih ini alhamdulillah banget, kayak ngerasa, Hiburan ya ya. Allah bisa bisa ngedenger temen-temen Cece lagi cerita dan lain-lain tuh kayak, oh mereka kabarnya kayak gini ya, itu udah seneng banget, Mbak. Jadi sebenarnya mungkin bukannya mungkin yang new mom juga bukannya nggak mau cerita atau apa, tapi gue bingung mau cerita dari mana saking banyaknya, mungkin kayak gitu. Saking banyaknya unek-unek yang mau disampaikan, tapi juga yang itu mungkin mereka juga mikir, "Penting nggak ya? Bukannya semua ibu ngalamin ini ya, nanti dikira lebay." Ada perasaan kayak gitu juga. Ya, ya, ya. I see. I feel you. Ya, ya. Terima kasih, Age. Ya, semangat ya buat teman-teman semua. Yang mama yang baru, atau yang calon. Jadi, kemarin tuh aku baca di mana ya, di Twitter pokoknya. Baca di Twitter kan jadinya. Kenapa orang-orang yang udah nikah nyaranin teman-teman yang nggak usah buru-buru nikah gitu. Seolah-olah pernikahan itu menjadi sesuatu yang menakutkan, jadi serem dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau pernikahan itu yang tadi ya, yang di awal buku ini memang atas dasar keputusan kita dan kita udah tahu konsekuensinya akan seperti apa, insya Allah nggak akan gimana-gimana gitu, dalam artian kita bisa tetap struggle gitu. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika kita udah membuat keputusan kemudian kita menyesalinya, ya itu kadang yang bikin kita malah jadi tambah ngedown. Jadi teman-teman teman-teman yang mungkin masih single gitu ya, itu silakan yang disiapin itu kalau bisa ya mentalnya juga gitu ya, mentalnya juga. Kadang kayak kalau udah nikah tuh jadi kayak udah tinggal terima gitu, karena kan pernikahan itu bukan sesuatu yang kita capek terus udahan aja deh nikahnya gitu kan, nggak bisa gitu ya, nggak bisa gitu dan lain sebagainya. Atau kita ngerasa banyak kadang ya kita nggak, yang bikin kita insecure itu bukan karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, bukan karena kita nggak punya apa-apa, tapi karena kita tidak melihat ke diri kita, kita apa sih yang bisa kita lakukan, apa yang kita punya gitu. Ya mulainya dari hal-hal yang di dekat kita aja ya, entah itu kerjaan, entah itu ngurus keluarga dan lain sebagainya gitu. Yang kayak aku 3 tahun pertama itu belum ada ART, jadi belum bisa mobile gitu. Jadi ketika ke kampus pun aku masih ngegendong bocil gitu ya, masih gendong bayi. Jadi depan anak, belakang ransel, isi laptop kayak gitu. Ketika itu apakah aku jadi ngerasa sebagai perempuan yang berdaya? Ya kalau dikatakan sebagai perempuan yang teraniaya mungkin iya gitu kan. Karena kok kayaknya capek banget sih jadi gue gitu kan. Insya Allah enggak gitu. Ketika kita kembali mengingat kenapa akhirnya kita mengambil keputusan besar dalam hidup kita. Gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita memang sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari, makanya nggak bisa kita tuh bilang gue udah siap nikah, gue siap jadi ibu, gue siap mendidik anak-anak gue gitu ya, tapi kitanya tidak menunjukkan kesiapan itu ya, entah itu dari ilmu, entah itu dari mental kita dan lain sebagainya ya. Jadi nikmatin aja lah masa-masa yang mungkin sekarang lagi dihadapin, entah itu sebagai calon ibu atau yang udah jadi ibu. Ada waktunya, ada masanya kita untuk bisa menjadi berdaya
yang mungkin sesuai dengan cita-cita kita, sesuai dengan mimpi-mimpi kita. Apa kalau kata apa namanya Ustadz Jundi, beliau tuh bilang kita itu ketika kita menyadari peran kita masing-masing dengan hak dan kewajiban kita, itu kita udah berdaya gitu. Kan berdaya itu nggak harus langsung berdampak buat orang lain, nggak harus berdampak buat apa namanya masyarakat gitu ya. Ya kita memaksimalkan peran kita hari ini aja itu juga udah bagian dari bentuk berdaya. Jadi diperluas lagi makna berdayanya gitu, supaya ketika kita menemui kegagalan dalam hidup kita, ketika kita menemui kesulitan dalam hidup kita, kita selalu menemukan jalan mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Allahu a'lam. Terima kasih Hanif, udah lebih 9 menit dari waktu 10 menit dari waktu yang kita janjikan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir menyimak, dan tadi ada Mira juga Agis yang sharing. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah disampaikan tadi, dan kita bisa menjalani peran kita masing-masing dan mensyukurinya sebagai bentuk tanda terima kasih kita atas segala kebaikan yang sudah Allah titipkan kepada kita dalam bentuk kasih sayang, akal pikiran, hati nurani gitu ya. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya ketika nanti sudah waktunya menjadi ibu atau yang hari ini sudah menjadi ibu, kita bisa lebih memaksimalkan peran kita apapun kondisinya, apapun posisinya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.